Seyogyanya pemerintah itu hadir adalah sebagai pelayan. Kita ini sebagai pelayan, kita ini bukan yang dilayani. Tentunya yang menjadi hasrat saya adalah bagaimana saya mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagaimana saya mencerdaskan wabil khusus anak-anak Kabupaten Tanah Tidung. Kita mengejar bahwa anak-anak di Kabupaten Tanah Tidung itu tidak ada lagi anak-anak yang tidak memiliki pendidikan. Bahwa mulai dari TK, SD, PAUD itu kita berikan baju gratis, celana gratis, tas gratis, buku gratis. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng Bupati Tanah Tidung, Kalimantan Utara, yaitu Bapak Ibrahim Ali. Selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, sehat. Datang ke Jakarta sudah dari hari Sabtu, begitu ya Pak? Mbak, Hari Sabtu untuk mengunjungi beberapa aktivitas agenda begitu ya Pak? Ya, aktivitas agenda ya tentunya berkaitan dengan masalah pekerjaan. Oke, yang menarik dari Pak Ibrahim ini merupakan kali kedua sebagai bupati ya Pak ya? Ya, ini periode kedua Bupati setelah periode yang kemarin, periode yang hanya 4 tahun masa jabatan, periode 2020-2024. Dan alhamdulillah hasil kontestasi pilkada di 2024 kemarin, qadarullahnya alhamdulillah masyarakat Kabupaten Tanah Tidung masih mempercayakan saya, sehingga saya memenangkan pertarungan di pilkada untuk periode keduanya. Oke, dan Pak Ibrahim ini nggak mau mencanangkan yang 100 hari kerja gitu ya Pak ya? Emangnya gimana sih Pak, apa yang masih perlu dilanjutkan dari periode sebelumnya gitu Pak? Kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman yang kita berbicara bahwa Pak Bupati, apakah kita membuat program 100 hari kerja? Saya bilang nggak perlu deh. Kenapa? Biasanya program 100 hari kerja itu identik dengan kepala daerah yang baru pertama kali. Tapi ketika kita sebagai kepala daerah petahana, maka kita harusnya berbicara bagaimana program yang berkesinambungan atau yang berkelanjutan. Nah, di periode pertama saya, itu kan saya konsentrasi dan fokus bicara tentang infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Tentunya dengan masa jabatan yang hanya 4 tahun, jadi masa jabatan saya itu sebenarnya 3 tahun, 11 bulan, kurang masa jabatan kita tuh kurang 6 hari 4 tahun. Karena kita dilantik 21 Februari 2021 dan kemudian kita dilantik lagi Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo kemarin di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025. Berarti kurang 6 hari kita genap 4 tahun. Tentunya ketika berbicara tentang program yang sudah kita susun berdasarkan RPJMD dan kemudian kita tuangkan di dalam RKPD kita, itu program kita itu kan kita desain untuk 5 tahun. Tapi kita harus bisa menuntaskan dalam kurun waktu 4 tahun kurang 6 hari. Ya tentunya program itu tidak akan selesai dengan utuh. Maka ya alhamdulillah Allah menakdirkan saya masih diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Tanah Tidung periode kedua. Maka tugas saya adalah menyelesaikan tugas-tugas saya. Yang menjadi PR saya di periode pertama, yaitu tentunya kan masih banyak berbicara tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan, bicara tentang pelayanan dasar lah. Jadi ini juga yang menjadi konsentrasi saya di periode kedua yang harus saya tuntaskan. Terutama yang menjadi PR saya itu Mbak, salah satunya adalah menyelesaikan pusat pemerintahan. Yang dimana pusat pemerintahan ini yang menjadi awal pertama kemarin menjadi pertama pembangunan pusat pemerintahan pertama kali di Kabupaten Tanah Tidung di periode saya. Nah ini menjadi PR saya gitu Mbak. Oke, berarti yang satu periode kemarin selama 4 tahun kurang 6 hari itu yang sudah rampung apa sih Pak? Jadi gini, saya itu kan berbicara tentang visi misi. Visi misi saya di periode kedua itu tidak banyak yang berubah. Cuman yang berubah itu kan wakilnya saja. Kenapa saya bilang berubah wakil? Karena berganti wakil. Iya. Jadi kalau dulu di periode pertama saya berbicara tentang bersih, berdaya saing, dan kemudian ada beberapa 10 program. Dan kemudian di periode kedua saya memiliki tagline yang bernama BAIS. Ya, berdaya saing, adil, dan sejahtera. Nah, dan kemudian saya memiliki misi dan kemudian 5 program unggulan saya.
Nah, tentunya di periode kedua ini kan saya konsentrasi itu di beberapa program-program yang memang yang saya harus selesaikan. Yang saya harus selesaikan berbicara tentang program-program yang memang sudah saya buat, saya sudah rancang dan saya susun dan saya buat yang harus saya tuntaskan di periode kedua saya. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oke, untuk yang dilanjutkan nih Pak di periode kedua, fokus utama, prioritas yang paling mau dilakukan duluan tuh yang mana Pak? Jadi gini, kalau berbicara tentang apa yang akan menjadi prioritas saya, tentunya yang menjadi prioritas saya itu pertama yang harus kita selesaikan, pertama tadi saya bilang, kita berbicara tentang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan itu yang kita bicara tentang pendidikan, kesehatan, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu kan tertuang di dalam 5 misi saya. Misi saya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, membangun infrastruktur kementerian desa, tata kelola pemerintahan, menjaga keamanan stabilitas, dan kemudian ada 5 program unggulan. Yang dulu saya memiliki 10 program unggulan, sekarang saya ciutkan, saya kecilkan menjadi 5 program. Kemudian Tanah Tidung Unggul, peningkatan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kemudian Tanah Tidung Peduli, Desa Cermat, Tanah Tidung Melayani, dan kemudian Tanah Tidung Maju, dan pembangunan pemerintahan yang bergerak. Kemudian kita berbicara tentang apa saja yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas saya tentunya berbicara bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu tentunya saya bagaimana menyiapkan infrastruktur pendidikan. Kemudian bagaimana berbicara tentang infrastruktur kesehatan. Kemudian bagaimana kita membangun kolaborasi akses untuk infrastruktur yang mengoneksi antara satu desa sampai dengan kecamatan sampai dengan kabupaten. Tentunya ini juga akan melihat bagaimana menggerakkan roda ekonomi di level masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya nih Pak, semuanya dirangkum dalam 3 kata. Ya. Di periode ke depan ini, nanti Bapak mau membawa Tanah Tidung tuh seperti apa? Kita sejahtera, adil, sejahtera, adil, dan kemudian kita punya program yang namanya berdaya saing, adil, dan sejahtera. Itu yang kita bilang namanya, kita singkat BAIS. BAIS itu dalam bahasa daerah juga itu namanya bagus, Mbak. Jadi kita mengadopsi itu, bagus, dan juga kemudian itu sebenarnya sambungan bersama Ibrahim Ali dan Sabri. Jadi kalau berbicara tentang berdaya saing berarti kita mempersiapkan keunggulan kompetitif melalui pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan kemudian adil itu berarti bagaimana memastikan kebijakan pemerintah bahwa berbicara tentang anggaran itu berpihak secara profesional sesuai dengan kebutuhan hak masyarakat. Kemudian sejahtera, tentunya kita berbicara bagaimana mencakup kesejahteraan fisik, kemudian spiritual termasuk rasa aman, nyaman, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam semua dimensi kehidupan. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi kan Bapak juga sempat singgung ya tentang kesehatan dan juga pendidikan bagi seluruh masyarakat Tanah Tidung. Nah, tapi seperti yang kita ketahui juga, gimana nih Pak caranya untuk betul-betul membangun secara merata gitu untuk seluruh daerah-daerah Tanah Tidung yang mungkin masih cukup terpencil, yang masih cukup sulit akses begitu Pak. Jadi, saya ingin sedikit menyampaikan, Mbak, bahwa Kabupaten Tanah Tidung itu sebenarnya kalau berbicara wilayah terpencil, kita nggak punya wilayah yang terpencil. Kriteria wilayah terpencil itu kan tidak bisa diakses lewat mungkin akses darat, harus lewat laut, kemudian lewat sungai, kemudian lewat udara. Ya seperti Malinau lah. Gitu. Malinau itu kan harus lewat Jiram, kemudian harus lewat udara, baru bisa sampai di tempat. Nah, kalau Kabupaten Tanah Tidung kita tidak memiliki wilayah yang seperti itu. Kabupaten Tanah Tidung itu ada 5 kecamatan, ada 32 desa, dan semua desa kita itu bisa diakses lewat jalur laut dan kemudian lewat jalur darat. Nah, kalau berbicara bagaimana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, makanya saya bilang tadi, kita punya program. Program kita itu ada yang namanya program kita rumah sakit, kita jemput bola. Yang namanya Rusa Muda, rumah sakit masuk desa.
di mana Rusa Muda ini memang program yang menjadi program andalan saya. Setelah kita melakukan pemetaan, kita lakukan survei, salah satu program yang memang diminati dan diminati dan respon positif oleh masyarakat. Rusa Muda itu adalah program di mana rumah sakit masuk desa, semua dokter yang ada di rumah sakit, mulai dari dokter bedah, dokter obgyn, dokter anak, dan kemudian dokter umum, dokter gigi, itu kita bawa untuk keliling. Kita bawa untuk keliling ke semua desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, dalam rangka apa? Menjemput untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, terutama wilayah-wilayah mungkin mereka tidak bisa langsung akses data dengan kita. Kita jemput. Dan itu pengobatan gratis semua yang kita berikan. Nah, sekarang alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung, Mbak. Kabupaten Tanah Tidung itu kita juga mendapat program dari astacitanya Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo Subianto itu memiliki program, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan. Nah, kita mendapat dari Kementerian Kesehatan pembangunan rumah sakit tipe C. Jadi Kementerian Kesehatan itu lewat astacitanya Pak Presiden, Pak Presiden Prabowo membangun 36 rumah sakit tipe D ditingkatkan menjadi tipe C. Nah, di tahun 2025 ini 10 rumah sakit yang menjadi prioritas. Itu kemarin salah satunya di Kalimantan itu yang dapat adalah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi Kabupaten Tanah Tidung itu sekarang lagi proses pembangunan rumah sakit. Rumah sakit Tanah Tidung itu sudah ada, tapi masih tipe D dan sekarang dibangun rumah sakit dengan anggaran kurang lebih sekitar 156 miliar bersumber dari Kementerian Kesehatan dari sumber APBN. Rumah sakit itu. Nah, tentunya nanti ke depan insya Allah ketika berbicara tentang kesehatan di Kabupaten Tanah Tidung, ini akan bisa menjadi referensi dan rujukan. Bahkan saya berkeinginan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Tidung itu nanti pelayanan kesehatan yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara dan bisa menjadi referensi untuk menjadi rujukan kabupaten kota yang ada di sekeliling wilayah yang ada seperti Malinau dan kemudian Bulungan, seperti itu kira-kira. Oke, berarti dari pemerintah pusat sendiri sangat-sangat mendukung begitu ya Pak dengan adanya bahkan pembangunan rumah sakit di Tanah Tidung begitu Pak. Nah, kemudian kalau misalnya rumah sakit masuk desa atau yang Rusa Muda tadi ya Pak ya, pastinya kan butuh anggaran yang besar ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak melakukan program-program tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran ini Pak? Gini Mbak, kalau kita berbicara menyikapi tentang efisiensi anggaran, rasanya hampir semua kepala daerah membicarakan itu menjadi trending topik ya. Kenapa? Karena itu juga berimplikasi dengan semua program-program yang semua sudah dirancang. Kita rancang di tahun 2025. Nah, tapi sekali lagi kalau saya menyikapi ini dengan positif, karena bahwa berbicara tentang Impres 2025, ini kan langsung Impres ya. Instruksi Presiden yang menurut saya sebagai pimpinan tertinggi di negara, kita sebagai bawahan ya sebuah kewajiban kita harus menindaklanjuti itu. Jadi memang terjadi pemangkasan di kita, tapi sebenarnya kalau kita memahami, kita kan nggak boleh, kan kadang kita terlalu mendramatisir Mbak. Sebenarnya Impres nomor 1 tahun 2025 itu kan hanya memotong anggaran yang bersumber dari kegiatan fisik DAK dan DAU. Gitu kan, DAU yang bersumber DAU yang masuk di dalam spesifik grant itu, SG itu. Nah, sebenarnya tidak mempengaruhi APBD kita. Tidak mempengaruhi sama sekali APBD kita. Cuman ada kegiatan yang memang DAK, pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBN, itu mungkin yang hilang saja. Tapi tidak mengganggu program-program yang memang sudah kita desain, yang sudah kita buat berdasarkan sumber dari APBD. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Tanah Tidung tidak terlalu berpengaruh, karena di dalam efisiensi Impres di nomor 1 2025 itu kan disebutkan bahwa dilakukan pemangkasan untuk perjalanan dinas dan kemudian makan minum, kajian, itu jelas 50% dan lain-lain. Ini kan bisa kita siasatin untuk menutup program-program yang memang merupakan program yang kita dapatkan bersumber dari DAK APBN itu. Jadi kita menyiasatinya seperti itu Mbak. Jadi program-program, ada beberapa program yang memang kita tidak lanjutkan karena memang anggarannya terpotong. Tapi ada program yang menjadi prioritas kita, misal infrastruktur jalan yang urgensinya memang harus kita selesaikan, maka kita tutup dari efisiensi anggaran pemotongan anggaran perjalanan dinas tadi gitu. Jadi
kalau Kabupaten Tanah Tidung sih, kalau kita lihat dan kami menanggapi itu secara positif dan tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena tidak terlalu berdampak secara ekonomi, juga kita tidak memangkaskan program yang menjadi prioritas. Termasuk tunjangan penghasilan pegawai juga tidak ada yang kita potong. Hanya perjalanan dinas saja. Tapi kan sekali lagi, karena ini instruksi pimpinan tertinggi, ya wajib kita tindak lanjuti dan harus kita laksanakan. Oke, berarti nggak ada berdampak yang besar-besar banget lah ya Pak. Dan dijamin pembangunan program pun akan tetap lancar gitu ya Pak? Nggak ada yang berdampak sama sekali Mbak. Kenapa yang saya bilang tadi, karena program-program yang sudah kita canang dan kita buat untuk di tahun 2025 berbicara tentang infrastruktur pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar lah ya. Semua berjalan dengan sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Oke, ngomongin tentang infrastruktur nih Pak. Di periode kedua ini apa sih Pak yang menjadi PR infrastruktur terbesar? Jadi gini, Pak, saya tadi kan bicara di awal bahwa saya tidak punya program 100 hari, tapi saya konsentrasi bagaimana menuntaskan program yang sudah saya buat di periode pertama. Karena saya sadar bahwa di periode pertama, saya pada saat dilantik 2021 pada tanggal 26 Februari, dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena kita dilanda COVID-19. Semua rekopusing. Anggaran kita pada saat itu semua direkopusing. Semua dipangkas untuk kepentingan bagaimana penanganan masalah COVID-19. Ya tentunya sebagai kepala daerah kita harus kreatif dong. Bagaimana membuat program-program kita dengan mengukur kemampuan keuangan daerah. Nah, Kabupaten Tanah Tidung pada saat saya dilantik itu baru berusia 14 tahun. Dan pada saat itu Kabupaten Tanah Tidung itu merupakan wilayah yang dimana wilayah kami itu, sebagian besar wilayah kami itu merupakan hutan produksi dan kemudian KBK, kawasan budidaya kehutanan. Jadi sehingga Bupati periode sebelumnya itu tidak menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan. Karena kita tidak punya lahan. Nah, alhamdulillah di periode saya yang kedua, akhirnya saya konsentrasi dan saya fokus bahwa berbicara tentang pelayanan publik itu kita harus memiliki pusat pemerintahan yang representatif. Nah, di periode pertama saya ketika saya maju, PR saya terbesar adalah bagaimana membangun pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, tapi berbicara tentang asetnya. Asetnya harus 100% itu menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Nah, inilah yang saya perjuangkan kemarin di periode pertama. Kita minta kepada Ibu Menteri Kehutanan pada saat itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya, dan alhamdulillah beliau meng-ACC dan adendum izin perusahaan Adindo yang ada di HTI di tempat kita. Dan kemudian kita bangun pusat pemerintahan, dan pusat pemerintahan itu yang hari ini yang sedang berproses. Nah, inilah yang ketika ditanya Pak Bupati apa yang menjadi tantangan terbesar dan apa yang menjadi fokus Pak Bupati untuk berbicara tentang infrastruktur. Saya hari ini konsentrasi bagaimana menuntaskan pembangunan pusat pemerintahan, kantor bupati, kantor DPR, akses jalan, dan kemudian ini menjadi konektivitas semua, Mbak. Kenapa saya bilang menjadi konektivitas? Ini juga akan menggerakkan ekonomi. Karena pusat pemerintahan yang kita bangun di areal 404 hektar itu berada di tengah-tengah jantungnya Kabupaten Tanah Tidung. Akses menyambungkan 4 kecamatan yang ada. Dari Kecamatan Betayau, Kecamatan Murukrian, Kecamatan Sepilir, dan kemudian Kecamatan Sesayap. Dan nanti insya Allah di Bebatu juga kita akan bangun Pelabuhan Bebatu, yang juga menjadi bagian penting dari agenda infrastruktur daerah. Pelabuhan ini dibangun untuk memperkuat konektivitas antara wilayah, membuka akses transportasi air yang lebih efisien, dan kemudian bisa menekan harga barang-barang infrastruktur, kemudian kebutuhan pokok untuk sembako, kemudian cair air dan lain-lainnya, Mbak. Karena Kabupaten Tanah Tidung itu kita nggak boleh pungkiri, Malinau, kita itu kan berdaratan dengan Bulungan, Malinau, dan kemudian Kabupaten Tanah Tidung. Tapi aksesnya, jalur masuk mereka semua jalur sungai. Hanya Kabupaten Tanah Tidung yang dekat dengan mulut atau jalur lautnya. Maka hari ini PR kita itu bagaimana membuka pelabuhan yang ada di Pelabuhan Bebatu, insya Allah akan mengurai semua akses untuk menyuplai kebutuhan bahan pokok dan infrastruktur untuk kabupaten kota yang lainnya. Oke, gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, saat ini sudah berapa persen sih Pak pembangunannya terlaksana?
Jadi saya bilang kan kemarin saya menghitung dulu berdasarkan kemampuan. Kan gitu, kita membuat rencana, satu rencana tentunya yang kita hitung berapa sih kemampuan finansial keuangan daerah kita dalam kurun waktu 4 tahun. Kita membangun kantor bupati, kemudian infrastruktur jalan, itu kan kita menggunakan skema multi years, tahun jamak. Nah, kita bangun kantor bupati kemarin itu kan belum rampung, hanya pekerjaan kontraknya selesai. Tapi pekerjaan fisik dari bangunan gedungnya belum selesai. Kalau kita hitung kontrak 100%, tapi pekerjaan kantor bupati, kantor DPR, jalan, dan lain-lainnya, persentase baru sekitar 80%, Mbak. Insya Allah, tahun ini kita selesaikan dulu pekerjaan infrastruktur untuk bangunan gedung. Kantor bupati, kantor DPR, dan kemudian infrastruktur jalan. Tapi kantor bupati dan kantor DPR itu kita selesaikan tahun ini fisiknya. Target saya di 2025 kita selesai, 2026 kita selesaikan untuk interiornya. Dan target saya insya Allah mudah-mudahan di November nanti ada kita canangkan nanti ada pesta rakyat. Nanti Mbak datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Nah, Ditunggu undangannya iya, loh Pak ini untuk kompas.com nih. Insya Allah pasti kita undang untuk meliput kegiatan kita, kegiatan pesta rakyat yang ada di sana. Dan target saya mudah-mudahan di November nanti untuk kegiatan pesta rakyat sekaligus kita akan menempati bangunan gedung baru kantor DPR dan kantor bupatinya. Ya mudah-mudahan diliput nanti sama teman-teman kompas.com. Berarti pesta rakyatnya ini memunculkan apa nih Pak? UMKM kah, kebudayaan, festival budaya atau seperti apa Pak? Ya pastinya, namanya pesta rakyat kan kita pasti menghitung bagaimana menggerakkan aspek ekonominya, memperkenalkan tentang budaya, dan kemudian juga kita memperkenalkan daerah dong. Tentunya potensi sumber daya alam apa aja saja yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, bagaimana berbicara tentang karakteristik masyarakatnya, sekaligus mempromosikan Pak Bupatinya lah. Dan mempromosikan juga hasil infrastruktur yang sudah dibangun Iya ini ya Pak ya? dong. Ini kan apa ya, karya ciptanya, karya buah pikirnya seorang Bupati Ibrahim Ali lah gitu kan. Semoga betul-betul nanti sudah rampung, sudah jadi, dan pesta rakyatnya bisa meledak. Jadi terkenal ya Pak, seluruh Indonesia gitu bahkan. Tadi kan saya diskusi itu dengan Mbaknya Suruna di sini. Biasanya kita punya pesta rakyat di Provinsi Kalimantan Utara itu kan ada 4 kabupaten, ada 1 kota ya Mbak ya. Biasanya kata masyarakat. Biasanya yang booming, yang ramai itu, yang dinanti-nanti itu hanya 2 kabupaten. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung. Nah, tahun depan Kabupaten Tanah Tidung, insya Allah 2026, kita akan buat sedemikian rupa pesta rakyatnya, dan kita akan terfokus di satu tempat, yaitu di pusat pemerintahan. Di pusat pemerintahan kita sekarang lagi mempersiapkan yang namanya Taman Budaya. Di sana kita akan konsentrasi, luas hamparan ya cukup luas lah. Gitu. Jadi insya Allah kita akan membuat demikian rupa. Tentunya dampak dan efek dari semua itu yang kita lihat bukan hanya membazir uang sih Mbak, tapi bagaimana menggerakkan UMKM kita, memperkenalkan tentang budaya, adat istiadat, dan kemudian apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung dalam membangun Kabupaten Tanah Tidung kurun waktu 18 tahun. Oke, tapi sebetulnya kalau dari program Bapak sendiri untuk betul-betul menggerakkan perekonomian di Tanah Tidung itu seperti apa sih Pak? Kalau berbicara tentang program kita untuk menggerakkan ekonomi di Kabupaten Tanah Tidung, ya tentu banyak hal yang kita lakukan, Mbak. Tapi satu hal yang harus diketahui bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini salah satu kabupaten yang memiliki jumlah populasi penduduk terkecil di Provinsi Kalimantan Utara, mungkin di Indonesia, Mbak. Penduduk Kabupaten Tanah Tidung itu hanya sekitar 29.000 jiwa saja. 29.000 jiwa, bayangin. Mungkin kemarin diskusi dengan teman-teman, kalau tidak salah peringkat 2 jumlah penduduk kabupaten terkecil se-Indonesia. Tapi wilayah saya cukup luas. Wilayah saya itu ada sekitar 4.600 sekian kilometer persegi. 1,5 luasnya Pulau Jawa. Nah, itu bukan Pulau Jawa, sorry. Jogja. Jadi agak luas wilayah saya. Kalau dengan Tarakan ya jauh lah. Jadi, tapi kan yang paling luas di Kalimantan Utara itu kan ada Malinau, dan kemudian Bulungan yang sebagai kabupaten induk, kemudian Nunukan, dan kemudian baru Kabupaten Tanah Tidung, baru Kota Tarakan. Nah, kalau berbicara apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ya tentunya kami memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Kita memiliki sumber daya alam dari sektor kelautan, bisa berbicara tentang perikanan,
kemudian kita punya sektor dari perkebunan, kemudian kita punya sektor batu bara, dan kemudian kita punya sektor gas. Nah, kita sekarang hari ini konsentrasi bagaimana untuk meningkatkan berbicara tentang UMKM. UMKM masyarakat yang kita hidupkan terus, kita bekerja sama. Salah satunya adalah bagaimana menggali potensi masyarakat kita agar mereka lebih kreatif. Dulu Kabupaten Tanah Tidung itu dia tidak punya ciri khas batiknya. Nah, hari ini saya menggunakan batik yang motifnya. Boleh dijelasin nih Pak, apa sih makna-makna motifnya mungkin Pak? Kalau makna-makna motifnya ini kan kita ini nggak terlalu memiliki makna yang terlalu gimana, tapi kalau motif-motifnya kita lebih kepada motif batik Tidung ini, Pak. Ini batik motif Tidung, orang-orang Tidung yang punya motifnya seperti ini karena memang suku besar di Kabupaten Tanah Tidung itu ada 2 suku, suku Tidung dan kemudian suku Belusu. Nah, jadi motif yang hari yang saya pakai ini motif Tidung lah, gitu, motif Tidung. Motif suku Tidung begitu ya, motif suku Tidung yang saya pakai. Nah, ini salah satu kenapa saya hari ini memakai ini sekaligus mempromosikan gitu, bahwa ini murni produk dari UMKM masyarakat kita, pengrajin batik kita yang sudah kita lakukan pembinaan terhadap mereka. Dan mereka sudah tidak kalah bersaing, sudah cukup rapi lah gitu, kira-kira. Oke, masih ngomongin juga tentang potensi selain batik dan juga ini boleh tahu nggak Pak, ikat kepalanya nih ikat kepala apa sih Pak? Nah, ini ikat kepala saya, ini namanya sesingal. Sesingal. Nah, sesingal ini biasanya zaman dulu dipakai anak laki-laki Tidung. Laki-laki Tidung, karena saya bilang tadi penduduk besar di sana adalah mayoritas orang Tidung. Nah, jadi biasanya menjadi identitas dan ciri khas laki-laki itu memakai sesingal. Biasanya singal. Dia kalau dia tanjik, ini tanjik namanya, tanjak. Ya, kalau itu tajak. Naik gitu ya, Pak. Oke. Ini kalau dia di sebelah kanan berarti tujuannya dia untuk kebaikan, dia untuk bersahabat. Tapi kalau dia tanjiknya di sebelah kiri begini biasanya katanya filosofinya perang, kelahi gitu dia, Mbak. Oke, berarti ini pun juga singal identitas dari masyarakat Tidung. Masyarakat begitu. Tidung, dan sekarang ini juga menjadi produk UMKM yang menarik dan menjadi simbol di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ketika ada tamu-tamu kehormatan, tamu besar datang ke Provinsi Kalimantan Utara, itu akan diberikan Pak Gubernur sesingal. Jadi Pak Gubernur Kalimantan Utara yang paling konsisten itu memakai sesingal kemana-mana. Kalau Pak Jenal itu jalan di setiap acara, beliau pasti pakai sesingal. Nah, itu sebenarnya awalnya dari Kabupaten Tanah Tidung. Kota Tarakan juga pakai sesingal. Dulu waktu Pak Presiden, yang terhormat Presiden yang sebelumnya, Pak Joko Widodo datang ke Kabupaten Tanah Tidung juga kita kasih sesingal. Nah, maka itu. Sesingal, wah menarik banget nih. Banyak banget sebenarnya potensinya ya Pak. Iya, Mbak. Nanti ke Tanah Tidung aja. Nanti ke Tanah Tidung. Banyak, waktunya lebih panjang. Iya, dan di Tanah Tidung sendiri juga ada terkenal dengan mangrove ya Pak. Ya. Ada juga bahkan objek wisata mangrove begitu. Ya. Tapi belakangan ini ada berita di mana memang mangrove banyak yang mungkin dialihfungsikan ya Pak, menjadi tambak. Begitu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak tentang yang alih fungsi dari awalnya mangrove diubah menjadi tambak? Jadi gini, berbicara tentang mangrove itu kan sekarang kan lagi tren. Karena mangrove itu bermanfaat mengikat emisi karbon, CO2. Nah, mangrove itu bukan cuma menjadi benteng alam sebenarnya, tapi juga punya nilai ekonomi dan edukasi yang besar. Karena itu kita dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung menjaga bagaimana memanfaatkan kawasan ini menjadi sumber daya yang produktif, mulai dari sektor wisatanya, kemudian kita menggunakan bahan-bahan untuk menjadi bahan batik, karena mungkin dari buah mangrove-nya, dan kemudian sampai dengan kuliner khas mangrove, dan kemudian pemerintah daerah juga terus mendorong bagaimana pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, mulai dari konservasi mangrove, penanaman kembali, kemudian pelibatan masyarakat lokal, hingga pengembangan wisata yang ramah lingkungan dengan cara yang bisa kita jaga lingkungan sekaligus kita tingkatkan kesejahteraan warga. Nah, di Kabupaten Tanah Tidung kita bersyukur bahwa Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi mangrove yang terbesar itu adalah salah satunya di Kabupaten Tanah Tidung, Mbak. Kabupaten Tanah Tidung ini juga menjadi pilot project, menjadi proyek lahan basah bagi Enggang Kaltara
yang disingkat dengan EKL. Mereka penggiat yang konsentrasi bagaimana menjaga tentang ekosistem tanaman mangrove. Jadi proyek kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dengan sektor wisata. Jadi kalau Mbak bilang tadi Pak Bupati, petani tambak merusak ekosistem atau merusak tanaman mangrove-nya. Sebenarnya begini, kita kan berdiskusi bahwa sebenarnya masyarakat ini kan belum paham. Jadi di satu sisi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak boleh merusak mangrove, karena di satu sisi ini berbicara tentang hajat hidup orang banyak, mereka juga harus berusaha gitu dengan membuka lahan tambak, tapi bagaimana pendekatan persuasif sih sebenarnya, Mbak. Jadi sekarang kan kita ketahui bahwa negara-negara dunia itu kan melarang kita untuk menggundul atau menebang mangrove karena berbicara tentang emisi karbon. Nah, jadi berbicara tentang emisi karbon, salah satu tanaman yang bisa mengikat CO2 atau emisi karbon yang paling besar itu adalah tanaman mangrove dan gambut. Nah, sekarang negara-negara Eropa itu penggiat-penggiat lingkungan meminta kepada negara Indonesia agar tanaman mangrove jangan dihabisi. Bahkan mereka akan memberikan kompensasi. Tadi yaitu tadi kita kerjasama dengan PT Enggang Kaltara Lestari tadi. Nah, sekarang melakukan bagaimana untuk menanam tanaman mangrove kembali, yang gundul ditanam tanaman mangrove kembali, termasuk juga tambak-tambak. Nah, ini kan juga yang kemarin yang dilakukan oleh salah satu lembaga kementerian, tapi dia bukan lembaga kementerian, dia berdiri sendiri, yaitu BRGM, Badan Restorasi Gambut, yang baru saja dibubarkan di 2024 per Desember kemarin. Tugasnya adalah bagaimana menanam mangrove yang sudah gundul. Nah, salah satu proyek besarnya itu adalah di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi tambak yang masuk areal tambak yang menggundul tanaman mangrove. Dulu kan masyarakat kita berpikir bahwa ketika budidaya tambak itu harus gundul, harus tidak ada lagi tanaman yang ada di areal wilayah budidaya tambaknya, karena itu mengganggu pertumbuhan budidaya ikan dan udang yang ada di dalam tambak. Ternyata mereka salah pemahaman itu. Ternyata tanaman mangrove itu harus dijaga karena dengan adanya tanaman mangrove inilah yang menyiapkan stok untuk pakan budidaya udang dan ikan yang ada di dalam budidaya tambak tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang lagi kita berikan edukasi, Pak. Di Vietnam itu berhasil, di negara Vietnam itu terintegrasi, jadi ada tanaman mangrove-nya dan kemudian tambaknya, budidaya udang dan kemudian budidaya ikan bandengnya, dan juga itu menjadi suplai planktonnya, itu menjadi suplai untuk pakan ikan dan udang yang dibudidaya di dalam. Dan bahkan produksinya lebih meningkat dengan tanaman mangrove ada di dalam tambak dengan tanaman mangrove yang tidak ada di dalam tambak. Seperti berarti kuncinya sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi. Sekarang kan sudah kita lakukan terus. Kemarin lewat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kan juga melakukan itu, Mbak. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari Bapak sendiri dan juga pemerintah kabupaten, bagaimana cara memanfaatkan mangrove nih Pak, untuk betul-betul bisa dijadikan mungkin kekuatan ekonomi di Tanah Tidung? Ya tadi kan saya bilang, Mbak, jadi kita coba memberikan edukasi kepada masyarakat, yang dimana dari sumber daya alam mangrove, dari buahnya, itu kita bisa buat untuk campuran untuk batik, untuk melukis batiknya ya gitu. Kemudian juga kita rekayasa bagaimana dari buah mangrove itu kita buat menjadi manisan, dan kemudian banyak hal lah gitu. Tapi ya namanya juga kalau dari sisi ekonomis, untuk menggerakkan ekonominya ya menjaga mangrove, karena mangrove per hari ini kita ketahui memiliki nilai ekonomis. Yaitu tadi saya bilang, kalau mangrove kita jaga, nanti negara Eropa, dunia itu bayar buat kita. Kan itu nanti bisa potensi ke depan, tapi negara kan belum mengatur regulasi itu secara ini ya. Jadi itu nanti kalau mangrove itu terjaga, kita kan bisa menjaga lingkungan, kemudian kita bisa mengeluarkan CO2-nya, menangkap oksigennya, dan kemudian mengeluarkan oksigennya, menangkap CO2-nya, dan kemudian ini kan juga yang diharapkan oleh negara-negara Eropa. Nah, tentunya kompensasi ini yang akan menjadi pendapatan daerah kita. Ini yang saya bilang tadi, bahwa potensi untuk bisnis karbon kredit itu cukup besar, Mbak.
di negara kita. Dan Kabupaten Tanah Tidung itu salah satu potensinya dari sektor bisnis karbon kredit itu. Nanti ekonomi pasti akan bergerak dong ketika pendapatan, konsepnya begini, ketika satu kabupaten memiliki APBD yang cukup, postur keuangan APBD yang cukup bagus, stabil, tentu banyak hal yang bisa dibuat untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat. Oke, selain mangrove yang bisa dijadiin destinasi wisata di Tanah Tidung ini banyak ya Pak sebetulnya ekowisata yang mungkin betul-betul berpotensi gitu loh dan sebenarnya bisa menarik banyak wisatawan begitu. Tapi bagaimana nih Pak cara Bapak untuk memaksimalkan pembangunan dari tempat-tempat wisata di Tanah Tidung? Jadi potensi wisata alam Tanah Tidung itu cukup besar, Pak. Kita punya objek wisata yang namanya Gunung Rian, kemudian air terjun Mangkaban, hingga di desa-desa seperti di Sibawang, Sapari, dan kita kaya budaya, keindahan alam. Ya memang harus kita akui potensi wisata kita belum tergarap secara maksimal. Makanya saya bilang tadi, kita mempromosikan tempat wisata, kebudayaan kita, itu 2 tahun sekali. Itu saya bilang tadi kita lewat yang namanya tadi yang saya bilang kita pesta rakyat. Nah, pesta rakyat itu yang kita, salah satunya adalah kita mempromosikan. Tapi memang itu tidak terlalu menjadi prioritas saya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita PAD. Karena ya memang kita memahami letak geografis yang cukup jauh. Beda Mbak, saya sering bilang, ini sebenarnya ini saya pemikiran saya. Saya bilang ketika pemerintah konsentrasi kepala daerah untuk memajukan sektor pariwisata di satu daerah, kalau seperti kita di Kabupaten Tanah Tidung itu tidak produktif. Kenapa? Karena membuang anggaran yang cukup besar untuk satu sektor pariwisata kita. Kenapa? Karena kami itu memiliki jarak tempuh geografis yang cukup jauh. Sehingga menekan kos yang cukup, jadi sehingga mengakibatkan kos yang cukup besar. Nah beda ya seperti Jawa, Jawa akses, kita seperti Jatim Park, Malang, Surabaya jumlah penduduk memang jutaan yang datang ke sana gitu. Kalau seperti Berau yang memang akses yang cukup bagus gitu, yang memang kekayaan alamnya cukup luar biasa sehingga menarik. Nah kalau di Kabupaten Tanah Tidung ya kita belum konsentrasi untuk terfokus untuk bagaimana berbicara tentang wisata alam untuk Kabupaten Tanah Tidung. Ya walaupun kemarin kita ikut kami uji coba pembinaan di 3 wisata. Alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung kemarin masuk 50 besar anugerah wisata Indonesia. Tapi itu juga tidak terlalu menarik untuk dari sektor wisata kita untuk mendongkrak PAD. Lebih banyak uang yang kita keluarkan sebenarnya. Jadi saya kalau untuk sektor pariwisata kita promosikan saja, tapi bukan menjadi prioritas kita untuk kita jor-joran. Karena dengan kondisi APBD yang tidak terlalu besar, per hari ini ya kita konsentrasi berbicara tentang pendidikan, kesehatan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan kemudian berbicara tentang infrastruktur dulu deh Mbak. Oke, jadi walaupun sangat-sangat berpotensi tapi belum dijadikan sebagai prioritas utama begitu ya Pak? Ya kira-kira seperti itu. Tapi langkah-langkahnya apa nih Pak untuk mendekati, walaupun nggak menjadi prioritas pertama untuk dilakukan di satu periode ke depan ini mungkin ya Pak, tapi langkah upaya untuk bisa memperbaiki lah atau mungkin semakin memperbagus gitu Pak ekowisata di sana. Ya tentunya pertama kan kita berbicara tentang soal aksesibilitas seperti jalan, jembatan, dan kemudian transportasi menuju lokasi wisata. Lalu fasilitas penunjang seperti homestay, kemudian toilet, tempat parkir, informasi lah gitu dulu. Dan kemudian tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya dulu dong. Kenapa? Karena sumber daya manusia lokal yang harus kita kasihkan edukasi dulu, kita latih supaya mereka bisa mempromosikan. Kan sekarang kan banyak promosi gratis, Mbak. Apa? Lewat media sosial, lewat Facebook, TikTok, kemudian Instagram. Mereka foto-foto dan kemudian menyampaikan kan gitu. Dan tentunya juga ini sangat-sangat produktif, tidak terlalu membutuhkan anggaran yang besar, bercerita tentang ekosistem Kabupaten Tanah Tidung, bagaimana bersinergi antara pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia kita. Ya tentunya ini juga kita lakukan, kan kita punya OPD yang namanya Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga. Kita memberikan edukasi kepada konten-konten kreator
yang memang aktif di media-media sosial, kita gandeng mereka untuk mempromosikan di sektor pariwisata kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa sih Pak sebetulnya kondisi masyarakat ataupun mungkin SDM di Tanah Tidung? Kalau berbicara kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, sekali lagi tadi saya bilang Pak, kita sebenarnya kita tidak punya daerah yang terpencil sebenarnya. Jadi tapi memang kita kalau berbicara tentang pendidikan masih banyak yang tertinggal. Ya ini karena memang ini PR besar kita memang. PR besar saya sebagai pemimpin, bahwa saya bilang, apa sih Pak Bupati yang ingin menjadi kebanggaan Pak Bupati yang ditinggalkan setelah tidak menjadi Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang dikenal. Tentunya yang menjadi hasrat saya adalah bagaimana saya mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagaimana saya mencerdaskan wabil khusus anak-anak Kabupaten Tanah Tidung. Berbicara tentang pendidikan, tentunya kita tidak berbicara akan menuai hasilnya dalam waktu hari ini, besok, setahun, 2 tahun. Tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung di masa yang akan datang. Kalau kita tidak menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing, tentunya mereka tidak akan bisa bersaing di masa yang akan datang. Nah tentunya bagaimana cara menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, ya memang kita harus konsentrasi bicara tentang sektor pendidikan. Jadi saya itu Mbak turun di setiap desa mensosialisasikan ke mereka bahwa pentingnya berbicara tentang pendidikan. Berbicara bahwa tidak usah, kita tidak menghargai budaya adat istiadat, tapi budaya adat istiadat yang tidak menguntungkan, tidak relevan dengan zaman sekarang, ya harus kita tinggalkan dong pelan-pelan. Tapi bagaimana kita mengejar bahwa anak-anak di Kabupaten Tanah Tidung itu tidak ada lagi anak-anak yang tidak memiliki pendidikan. Di Kabupaten Tanah Tidung itu Mbak, kita bicara tentang pendidikan wajib belajar itu sudah gratis, itu pemerintah pusat. Tapi lewat kebijakan saya sebagai bupati, saya itu memberikan kebijakan di daerah di Kabupaten Tanah Tidung itu satu-satunya di Kabupaten Tanah Tidung rasanya, bahwa mulai dari TK SD PAUD itu kita berikan baju gratis, celana gratis, tas gratis, buku gratis. Itu mulai dari tingkat SD, SMP, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP. Saya berikan baju gratis, buku gratis, tas gratis, ya itu tadi. Supaya kita bisa menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahkan di 2024 kemarin, yang Undang-Undang 23 2014 menyebutkan bahwa wewenang kebijakan untuk SMA itu bukan tanggung jawab kabupaten kota, tapi tanggung jawab pemerintah provinsi. Itu kan tapi kita bisa masuk saja memberikan kebijakan. Saya masuk untuk memberikan baju gratis, celana gratis, buku gratis kepada anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saya kepengen bahwa anak-anak Kabupaten Tanah Tidung itu memiliki daya saing yang bagus, sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya. Insya Allah ketika kita punya sumber daya manusia yang berkualitas, insya Allah ke depan di tangan-tangan mereka generasi-generasi selanjutnya akan bisa memajukan dan membangun Kabupaten Tanah Tidung jauh lebih baik. Gitu, kira-kira. Oke, nanti nih Pak, mungkin sekitar 5 tahun lagi ketika Bapak sudah selesai menjadi Bupati Tanah Tidung, Bapak ingin dikenal sebagai sosok Bupati yang seperti apa sih Pak? Ya saya ingin dikenal sebagai sosok bupati ya tentunya kan pertama saya sering bilang kepada masyarakat saya dan teman-teman ASN, seyogyanya pemerintah itu hadir adalah sebagai pelayan. Kita ini sebagai pelayan, kita ini bukan yang dilayani. Cuman karena kita memiliki jabatan maka disertai dengan fasilitas saja. Tapi bagaimana pemerintah itu hadir memberikan pelayanan terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang saya ingin. Kemudian kita kalau bicara tentang tulus kerja ikhlas itu ya sudah kewajiban lah. Itu kan di dalam Islam kita juga diajarkan ya sudah bekerja ikhlas. Karena amanah yang diberikan itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan tentunya bukan sekedar memimpin Pak, sebagai seorang yang membangun pondasi daerah bukan hanya dengan infrastruktur tapi juga dengan budaya kerja yang jujur, pemerintahan yang terbuka, dan kemudian pelayanan publik yang responsif. Saya ingin juga setiap anak-anak Kabupaten Tanah Tidung kelak merasakan manfaat dari sistem yang lebih tertata, dan kemudian bagaimana berbicara tentang pembangunan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Saya percaya tentunya bahwa keberhasilan bukan hanya bagaimana saya membangun infrastruktur yang ada di sana, berbicara tentang proyek, kemudian berbicara tentang sarpras dan lain-lainnya.
ya tentunya kan kita bagaimana berbicara untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung ini kepercayaan yang tumbuh dari sistem yang hidup meski pemimpinnya telah berganti. Saya juga berharap dapat meletakkan dasar sumber daya manusia yang bersaing, yang tidak hanya di tingkat daerah, tapi mudah-mudahan anak-anak Kabupaten Tanah Tidung ke depan bisa menjadi pemimpin di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan dengan tingkat nasional. Kira-kira seperti itu. Wah, semoga betul-betul bisa tercapai ya Pak, bisa terlaksana semuanya gitu. Nah, terakhir nih Pak, nanti selama 5 tahun, setelah 5 tahun ini nih Pak, Bapak akan pengen banget untuk Tanah Tidung dikenal sebagai daerah yang apa sih Pak? Kalau saya 5 tahun yang akan datang kan kita kepengen Kabupaten Tanah Tidung ini sebagai daerah yang telah terkoneksi antar wilayah. Itu tadi saya bilang bahwa akses antara satu desa ke desa, kemudian antara satu desa ke kecamatan, antara satu desa kecamatan ke tingkat kabupatennya, kemudian baik jalan daratnya, kemudian jembatan maupun jaringan internet yang memang menjadi PR kita sekarang. Tapi alhamdulillah dari 32 desa Kabupaten Tanah Tidung, alhamdulillah semua terkoneksi internet. Ya memang lelet-lelet sedikit lah gitu, agak lambat-lambat sedikit. Tentunya saya ingin melihat masyarakat yang pertama, tadi yang saya bilang berbicara tentang pelayanan dasar yang harus kita tuntaskan, bicara tentang masyarakat yang sehat, memiliki pendidikan dan sejahtera, dan kemudian dengan kualitas hidup yang makin baik, ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan terus tumbuh, dan UMKM berkembang dan wisata alam menjadi andalan baru untuk Provinsi Kalimantan Utara dan nasional lah tentunya. Tadi bicara tentang mangrove dan lain-lainnya. Yang penting yang saya ingin dari Kabupaten Tanah Tidung adalah menjadi daerah yang berhasil membangun secara adil dan kemudian berdaya saing lah. Ini yang memang yang harapan saya. Kabupaten Tanah Tidung harus menjadi kabupaten yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara. Itu cita-cita harapan saya. Tentunya di periode kedua saya ya saya harus meletakkan itu untuk menyiapkan segala sesuatu infrastruktur. Jadi sehingga siapapun nanti yang terpilih yang untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung hanya tinggal menata dan melanjutkan saja apa yang sudah kita bangun dan kita buat di periode kedua ini. Amin. Semoga betul-betul nanti bisa menjadikan Tanah Tidung yang bais ya Pak. Bais. Berdaya saing adil dan sejahtera. Berdaya saing adil dan sejahtera. Terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol sama kita nih di Nusaraya. Semoga betul-betul program visi misinya bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Amin. Terima kasih Mbak. Kita sudah diundang di kompas.com untuk podcast di Nusaraya, yang mudah-mudahan nanti kita undang juga ya di acara di acara pesta rakyat di Kabupaten. Ditunggu ya Pak ya. Oke. Nah, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama dengan Bupati Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Bapak Ibrahim Ali. Sampai bertemu di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.